Sekarang materi kita mengenai pecahan. Kita akan belajar mengenai pecahan. Pecahan dilambangkan dengan bilangan A per B. Bilangan A per B. A dinamakan dengan pembilang dan B dinamakan dengan penyebut. Ingat ya, yang di atasnya bilangan A disebut dengan pembilang, bilangan B yang di bawahnya disebut dengan penyebut. Guru ingin menggambar lingkaran. Nah, jika lingkaran ini tidak diapa-apakan, maka ia bernilai 1. Namun, jika lingkarannya itu dibagi dengan 2, lalu diarsir sebagiannya, maka akan bernilai 1/2. 1 ini adalah bagian yang diarsir. 2 ini adalah jumlah total bagian dalam satu lingkaran. Karena lingkarannya dibagi menjadi 2, maka jumlah total bagiannya adalah 2. Atau dibaca dengan 1/2. Atau bisa juga dibaca 1/2. Sekarang ibu guru ingin bagi lingkarannya menjadi 4 bagian yang sama besar. Ada 2 bagian yang diarsir. Maka berapa pecahannya, Nana? 2/4. 2 ini artinya 2 bagian yang diarsir dari 4 bagian yang sama besar. 4 ini ingat ya, jumlah total dari lingkaran yang dibagi. Maka dibaca dengan 2/4. Nah, ada 3/5. Bagaimana menuliskan atau menggambarkan pecahannya? Misalkan ibu guru sekarang ingin menggambar persegi panjang. Ya, lalu ibu guru akan membagi persegi panjang itu sebanyak 5 bagian. 1, 2, 3, 4, dan 5. Sudah 5 nih ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ingat ya, dibagi sama besar. Lalu 3 ini akan ibu berikan kepada anak-anak. Artinya 3 bagian yang diarsir. Nah, seperti itu ya. Jadi 3/5 digambarkan dengan persegi panjang yang dibagi 5 bagian, lalu diberikan 3 bagian dari 5 bagian persegi panjang. Sekarang Bu Guru juga ingin lagi menggambar persegi panjang ya. Persegi panjang ini akan ibu bagi menjadi 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, sekarang ibu guru akan memberikan 4 bagian dari 6 bagian kepada anak-anak. Bagaimana mengarsir atau menulis pecahan 4/6? Kita arsir 4 bagian ya. Sudah? Maka gambar ini atau persegi panjang ini menggambarkan nilai pecahan sebesar 4/6. Nah, bilangan 7 dan 8 jika dalam pecahan maka dibaca 7/8 ya anak-anak. Begitu juga dengan 3/8. Ya, dibaca 3/8.
Ya, setelah mengenal pecahan, sekarang kita akan ke pecahan senilai. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai pecahan senilai. Misalkan ada soal, tentukan 3 pecahan senilai dari 2/3. Bagaimana cara mengerjakannya? Yang pertama, karena kita disuruh mencari 3 pecahan yang senilai, maka pecahan pertama yang senilai dengan 2/3 yaitu 2/3 dikali 2/2. Ingat ya, jika kita mencari pecahan senilai, maka pengalinya harus dengan angka yang sama. 2 kali 2 berapa? 4. 3 kali 2 berapa? 6. Jadi 4/6. Dengan 2/3 senilai dengan 4/6. Baru satu ya, satu pecahan yang senilai dengan 2/3. Lanjut yang kedua, cara yang kedua. 2/3 dikali 3/3 sama dengan 2 kali 3 berapa? 6. 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi pecahan senilai dari 2/3 adalah 4/6, 6/9, dan kita akan cari lagi satu pecahan yang senilai dari 2/3. Karena ingat, suruhannya adalah 3 pecahan yang senilai dari 2/3. Dua per 3 dikali 4/4 sama dengan 2 kali 4 8. 3 kali 4 sama dengan 12. Jadi pecahan senilai dari 2/3 yaitu 4/6, 6/9, dan 8/12. Kalau misalkan Bu Guru, bolehkah tidak berurutan 2, 3, 4 dikali 2, 3, 4? Boleh, misalkan kamu mau angka 6 ya. Nah, kali 6. 2 kali 6 sama dengan 12. 3 kali 6 sama dengan 18. Maka 12/18 senilai dengan 2/3. Dan seterusnya begitu ya anak-anak. Ini adalah salah satu contoh penyelesaian soal pecahan yang senilai. Ada contoh soal pecahan senilai lagi. 2/5 sama dengan 1/10. Bagaimana mengerjakan soal ini? Kita langsung saja. Penyebut 10 ini dibagi dengan 5. 10 dibagi 5 berapa? Perkalian 5 yang menghasilkan 10 adalah 5 kali 2. Jadi 10 bagi 5 sama dengan 2. Nah, 2 ini dikalikan ke pembilang 2. Jadi 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi 2/5 senilai dengan 4/10. Contoh soal yang berikutnya yaitu 3/8 sama dengan 9/. Bagaimana mengerjakannya? Ingat ya, caranya seperti contoh soal di atas. 9 bagi 3 berapa? Perkalian 3 yang menghasilkan 9 adalah 3 kali 3. Berarti 9 bagi 3 sama dengan 3 ya. Sama dengan 3. Berarti 3 ini dikali 8. 3 kali 8 sama dengan berapa? 24. Nah, dapat disimpulkan bahwa 3/8 senilai dengan 9/24. Begitupun cara mengerjakan soal yang seperti ini ya, sama pengerjaan caranya. Ada contoh soal seperti ini. Ibu mempunyai sebuah kue, lalu dipotong menjadi 10 sama besar.
3 bagian dimakan oleh Dayu. Berapa bagian pecahan yang dimakan Dayu? Maka anak-anak disuruh menuliskan lambang pecahan dari soal tersebut. Bagaimana cara menuliskan lambang pecahannya? Maka kita lihat pada soal. 1 kue dipotong menjadi berapa bagian yang sama besar? 10. Maka kita tulis penyebutnya adalah 10. Lalu untuk mencari pembilangnya, lihat lagi di soal. Berapa bagian yang dimakan oleh Dayu? Adalah 3 bagian, maka pembilangnya adalah 3. Jadi, lambang pecahan dari soal yang di atas adalah 3/10, yang artinya 3 bagian yang dimakan oleh Dayu dari 10 bagian yang sama besar. Nah, penjelasan materi kita mengenai pecahan. Semoga anak-anak memahami materi kita tentang pecahan. Apabila ada beberapa materi pecahan yang anak-anak belum pahami, bisa langsung tanyakan ke ibu. Dan akhir kata, ibu ucapkan terima kasih. Selamat menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.